Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Tim Flash. Pada episode kali ini saya akan jelaskan sedikit secara mendasar apa itu epopati dan ini digunakan untuk apa di Mini 4WD tentunya. Jadi ini video udah saya rekam, wah lama banget ini kalau nggak salah antara 2018 nih, nggak tahu deh. Saat saya review kit DDVC untuk Burning Sun dan juga Emperor yang clear ya. Jadi sempat tertunda, jadi kita selesaikan aja deh videonya. Kita akan langsung lihat ya untuk epopati itu seperti apa. Jadi ini seperti ini. Ini digunakan untuk menambal dan menjadi filler untuk kebutuhan reparasi, terutama untuk plastik juga bisa. Nah, ini seperti ini untuk bagian belakangnya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk epopati ini digunakan untuk berbagai macam permukaan juga bisa, dan tujuan utamanya adalah untuk reparasi guys. Jadi ini juga tahan panas dan anti air, dan dia kering dalam waktu paling tidak 2,5 jam. Nah, untuk petunjuk pemakaiannya seperti ini, kalian bisa baca sendiri, kalian pause ya. Ini terdiri dari dua bagian, yaitu resin dan juga hardenernya. Nah, kenapa menggunakan epopati? Dikarenakan epoxy ini ada dua jenis guys di pasaran. Yang pertama adalah adhesive atau adhesive ya, itu seperti lem gitu, dia kental dan seperti gel. Itu kurang bagus untuk pengaplikasian seperti yang akan saya tunjukkan di video ini. Akan tapi untuk yang adhesive itu bagus untuk tujuan lain, seperti untuk reinforcing part yang kita pasangkan di Mini 4WD seperti yang sudah saya tunjukkan di video building suspension MA chassis. Kalian bisa lihat di sana. Nah, sedangkan untuk tujuan epopati ini adalah seperti pati pada umumnya, dia digunakan untuk melakukan filling atau filler ya di sela-sela dari suatu bagian plastik. Nah, dalam hal ini adalah Mini 4WD kita. Nah, seperti pada kit ini saya akan tunjukkan dan demonstrasikan pada kit tipe 1 untuk menutup bagian yang terbuka seperti berikut ini. Saya akan buka terlebih dahulu untuk kemasannya ya. Ada resin dan juga hardenernya, kita ambil sebagian. Dan jangan lupa kita siapkan air, dikarenakan untuk mempermudah proses mencampur atau memix kedua bagian ini, kita membutuhkan air agar tidak lengket di tangan kita guys. Karena kalau kita campurkan dengan manual seperti ini, jadi sebagai garis bawah ya, untuk pati ini bisa dilakukan pencampurannya dengan cara manual menggunakan jari kita guys. Sedangkan untuk yang epoxy adhesive atau yang lem itu harus menggunakan alat bantu karena bakal berantakan banget dan lengket sekali di tangan ya. Oke, setelah kita campurkan seperti ini, kita tinggal masukkan pada sela-sela part yang ingin kita lakukan filling atau kita tutup. Nah, pada bagian gearbox depannya ini saya contohkan untuk saya tutup seperti ini. Tinggal kita bentuk saja dan kita rapikan menggunakan alat bantu seperti misalkan spatula, atau kalian bisa gunakan obeng minus berikut ini. Nah, setelah rapi kita diamkan aja sekitar 2,5 jam sampai 3 jam dan hasilnya akan seperti ini guys. Ini juga sudah saya terapkan pada bagian lain yang terbuka dari chassis tipe 1 ini. Dan setelah selesai dia akan keras seperti ini, seperti menjadi bagian plastik itu sendiri. Tinggal kita rapikan, kalau mau tinggal menggunakan amplas dan dia akan menyatu lebih baik lagi dan rapi lagi tentu saja. Nah, saya coba nyalakan di sini ya. Jadi ini tujuannya sebetulnya waktu itu untuk saya build kit ini untuk saya gunakan run di Street Mini 4WD agar debu tidak masuk ke chassis. Saya tutup bagiannya menggunakan epopati ini guys. Dan untuk yang ban spike hijau ini saya sudah jalankan di Ancol waktu itu untuk bermain di pasir. Jadi wajar kalau kita tutup bagian chassisnya agar pasir tidak masuk ke bagian yang vital dari chassis itu sendiri. Nah, fungsi kedua yaitu adalah untuk menambal bagian yang berlubang dari kit Mini 4WD kita. Di sini saya sudah punya contoh untuk body nitrates junior ini. Ini nggak tahu diapain sama yang punya sampai bolong gini. Jadi ini sebetulnya punya kawan saya yang dititipkan saya untuk saya garap bodinya dan saya rapikan untuk saya cat ya. Caranya sama, untuk hardener dan resinnya kita campurkan. Jangan lupa menggunakan air sebagai medium untuk membantu agar epopatinya tidak lengket di tangan kita guys. Nah, setelah itu kita tinggal tambalkan saja pada bagian lubangnya sesuai kebutuhan ya. Jadi rasio pencampurannya tadi saya lupa bilang itu 1:1. Jadi hardener dan resinnya harus sama rasionya agar dia hasilnya maksimal guys. Nah, setelah itu tinggal kita rapikan aja seperti biasanya. Setelah kering, kita bisa lakukan pengamplasan menggunakan amplas halus terlebih dahulu atau amplas kasar. Nah, setelah itu tinggal kita rapikan lagi. Setelah selesai, kita bisa spray dengan menggunakan surfacer atau primer. Setelah surfacernya kering, kita bisa lakukan pengamplasan lagi untuk merapikan lebih lanjut lagi.
Nah, setelah semuanya dirasa sudah baik dan sudah cukup rapi, kita tinggal lakukan pengecatan menggunakan cat yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini saya gunakan cat berwarna putih. Hasil akhirnya kira-kira seperti ini, guys. Ya, lumayan lah. Untuk awal ini memang tidak terlalu mulus hasilnya ya, dikarenakan ini juga beberapa kali saya baru mencoba. Tapi lumayan karena toh nanti kita tutup dengan stiker lagi, jadi tidak masalah, yang penting lubangnya sudah ketambal. Nah, itu dia guys. Oke, fungsi ketiga adalah untuk membuat satu bagian tersendiri dari mini 4WD kita. Nah, dalam hal ini saya contohkan pada chassis tipe 1 juga. Ini saya gunakan juga untuk street ya. Dan pada gearboxnya ini saya gunakan gear custom ratio. Jadi rencananya untuk kit ini saya gunakan gear 4:1. Itu sebabnya untuk gearboxnya harus dicowak guys. Nah, kalau kita main street kan tidak boleh tuh ada bagian dari gear yang terbuka ya, dikarenakan nanti rawan kemasukan kerikil ataupun pasir sehingga mengganggu mekanisme dari gear trainnya. Oleh sebab itu menggunakan pati ini kita tambal atau kita tutup bagian dari gearbox yang terbuka, dan hasil akhirnya kita membentuk gearbox baru dengan size yang berbeda. Nah, caranya juga masih sama, kita campurkan, kita rapihkan, dan kita pasangkan atau kita tambalkan pada gearbox yang terbuka, lalu kita bentuk agar rapi. Hasil akhirnya setelah kering baru kita amplas atau kita bentuk lagi menggunakan baik gerinda maupun amplas. Nah, hasil akhirnya seperti ini, cukup rapi. Untuk menyamarkan aja, saya akan warnai hitam. Di sini saya gunakan Sharpie berwarna hitam ya, atau kalian bisa cat, terserah kalian. Dan ini tidak terlalu mencolok ya hasil akhirnya, dan dia masih berwarna hitam sama dengan warna gearboxnya itu sendiri. Nah, ini saya coba pasangkan untuk bodinya dan dia bisa terpasang dengan baik. Jadi kit ini juga sudah kalian lihat ya untuk unboxingnya. Ini DDVC model untuk unboxing, review, dan juga build murah untuk kit street mini 4WD. Kalian bisa lihat di sini, ini dapat bekerja dengan baik, tidak masalah sama sekali, dan gearboxnya terbentuk dengan baik guys. Nah, lalu tips berikutnya untuk Epo Pati ini kita bisa gunakan sebagai dust proofing. Nah, ini sudah saya tunjukkan di video building Super X untuk street juga. Jadi fungsinya adalah menutup bagian yang terbuka agar debu, kerikil, dan pasir tidak masuk ke bagian vital dari chassis kita guys. Nah, pada kasus Super XX ini, pada bagian depannya dia ada lubang yang cukup besar, dan pada bagian bawah juga belakang itu dia ada lubangnya guys. Nah, langsung aja setelah saya aplikasikan patinya, hasil akhirnya seperti ini. Tinggal proses akhirnya saya rapikan dengan memasangkan plastik PET pada bagian bawahnya agar lebih smooth aja hasilnya ya. Jadi seperti ini. Untuk rumah bearing depan kanan sudah saya reinforce menggunakan kawat di sini. Kalian bisa lihat tutorial lengkapnya di building Super XX untuk street mini 4WD guys. Ini juga sudah saya lakukan jam test ya untuk center of gravity. Kalian juga bisa cek videonya di sana. So, jadi itu aja, simple ya untuk pengaplikasian Epo Pati pada mini 4WD kita. Jadi bagaimana kalian bisa lebih berkreasi lagi menggunakan ini, kalian bisa membuild apapun, melakukan custom dan lain sebagainya, dan tentu saja sangat berguna. So, itu aja untuk video kali ini, cukup singkat dan semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa ya subscribe, dan agar tidak ketinggalan video saya lainnya, pastikan kalian aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Oke, see you.